Bagaimana sih investasi di tahun politik 2023 dan tahun pemilu 2024? Kira-kira investasi apa yang diuntungkan dengan acara Pesta Rakyat? Yuk kita bahas data dan faktanya. Hai, ketemu lagi nih bersama Melvin Mumpuni. Nggak kerasa ya, sekarang ini sudah semakin dekat nih dengan waktu pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Pendaftaran itu tanggal 19 Oktober sampai dengan 25 November di tahun ini, tahun 2023. Kalau kamu perhatikan nih, sekarang ini hampir semua partai politik itu sudah merapatkan barisan dan memperkuat di internalnya. Biasanya nih, setelah pendaftaran, capres dan cawapres, baru deh mereka akan mulai nih kampanye ke eksternal, ke kita. Nah, bagaimana nih kondisi ekonomi Indonesia selama tahun politik 2023 dan di tahun pemilu 2024? Video ini akan bahas lebih mendalam dan aku bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kondisi ekonomi di Indonesia 2023 dan tahun 2024. Kedua, politik di Indonesia saat ini. Siapa kawan, siapa lawan. Dan yang ketiga, review produk investasi. Nah, siapin cemilannya dulu dan enjoy. Pada tanggal 16 Agustus 2023, Pak Presiden Jokowi itu menyampaikan nota keuangan yang berisi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan sebesar 5,2%. Menurut Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 itu sekitar 4,5% sampai dengan 5,3%. Artinya nih, pertumbuhan ekonomi di tahun depan itu akan dijaga stabil di saat pemilu. Nah, pertumbuhan ekonomi yang dimaksud itu apa? Sebenarnya pertumbuhan ekonomi yang dimaksud adalah GDP real Indonesia. GDP Indonesia itu mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Dan setiap periodenya GDP itu bertumbuh sekitar 5-6%-an. Jadi aku rasa pertumbuhan 5,4% di tahun 2024 itu masih possible. Masih ingat kan faktor-faktor pembentuk GDP? GDP itu apa sih? Sama dengan C tambah G tambah I ditambah X kurangi M. Apa itu? C itu adalah consumer spending. Pengeluaran kita, masing-masing individu dan juga perusahaan. G adalah government spending. Pengeluarannya pemerintah. I adalah investment, biasanya dalam bentuk penanaman modal atau kita sebutnya itu foreign direct investment atau FDI. X adalah ekspor, ekspor tahu ya, dari Indonesia ke luar negeri. Nah, M adalah impor, artinya apa? Dari luar negeri ke dalam Indonesia. Kita bahas consumer spending-nya dulu. Consumer spending Indonesia itu adalah pengeluaran kita. Ya, misal belanja sarapan, belanja bulanan, termasuk belanja untuk kegiatan bisnis. Jika kita perhatikan baik-baik nih ya, maka dapat kita simpulkan trennya adalah mengalami kenaikan. Yang kedua, government spending. Government spending itu artinya pengeluaran pemerintah. Contohnya untuk apa? Pendidikan, pertahanan keamanan, kesehatan, dan lainnya. Nah, inilah yang biasanya dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Yang ketiga, itu cerita tentang investment nih. Investasi itu sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Semakin besar investasi yang masuk, investasi masuk itu bisa dalam bentuk modal, uang gitu ya, atau bisa dalam bentuk utang. Nah, maka negara tersebut itu mampu membangun infrastrukturnya, membangun ekonominya. Investasi di tahun 2023-2024 ini optimis bagus. Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, Pak Bahlil, itu optimis nih. Target investasi sebesar 1.400 triliun dapat terrealisasi. Yang terakhir, current account atau selisih ekspor dan impor. Semakin besar jumlah ekspor sebuah negara, artinya apa? Berarti apa? Uang yang masuk ke negara tersebut makin besar, ya kan? Nah, saat ini jumlah ekspor itu lebih besar nih daripada impornya. Sehingga Indonesia berada dalam posisi yang namanya current surplus account. Secara garis besar, ekonomi Indonesia saat ini itu masih kuat. Nah, bagaimana dengan inflasi Indonesia? Inflasi tahun 2024 itu berada di kisaran 2,8%. Sekarang ini, inflasi Indonesia ditahan di angka sekitar 3%-an. Pertanyaannya adalah, apakah inflasi masih bisa naik? Saya rasa masih bisa, tapi udah terbatas. Oke, sampai sini teman-teman udah dapat gambarannya. Kalau udah, silahkan kasih like-nya.
Tapi kalau ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar, nanti saya bantu jawab, oke? Di bagian kedua ini, aku bahas peta politiknya. Siapa kawan dan siapa lawannya. Sebelum bicara ke calon pasangan presiden dan wakil presiden, aku mau cerita tingkat kepuasan masyarakat Indonesia terhadap kinerja pemerintahan sekarang. Pemerintahan Bapak Jokowi. Melansir dari sumber berita1.com, tingkat kepuasan masyarakat Indonesia terhadap kinerja pemerintah Pak Jokowi itu, atau disebutnya approval ratingnya, mencapai 81%. Atau itu loncat nih dari catatan sebelumnya pada April 2023 sebesar 78,4%. Dan angka ini termasuk tertinggi dalam sejarah. Menurut survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada Juli 2023, faktor utama catatan positif tingkat kepuasan kinerja Presiden Jokowi itu sejalan dengan kondisi ekonomi di tanah air saat ini. Hal tersebut itu berdampak positif pada pasangan calon presiden yang memiliki tema keberlanjutan program Pak Jokowi. Siapa itu? Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Dan sebaliknya, calon yang mengusung tema perubahan, yaitu Pak Anies, itu berada di posisi yang kurang diuntungkan. Bagaimana dengan ke depannya? Sekarang ini peta koalisinya, koalisi itu kayak geng-gengannya ya, kelompoknya gitu ya. Partai politik adalah Gerindra bersama Golkar, PAN, PKB itu mengusung Pak Prabowo Subianto. Nasdem, PKS, dan Demokrat mengusung Pak Anies Baswedan. Dan yang terakhir, PDIP dan P3 mengusung Pak Ganjar Pranowo. Apakah masih bisa berubah? Bisa, sampai nanti tanggal penetapan capres atau cawapresnya. Ya. Beberapa ahli politik itu mengatakan para pemilih ini saat ini melihat sosok calon presidennya, bukan lihat partainya. Kalau kamu nih ya, lebih pilih mana nih? Pilih partainya atau sosok calon presidennya? Tulis di komentar ya. Kalau aku ya jelas nih, pilih siapa presidennya. Calon presidennya siapa nih yang penting? Itu. Lalu bagaimana nih dengan tingkat keterpilihan atau elektabilitas calon presiden? Dirangkum dari berbagai data dan survei elektabilitas ketiga calon presiden secara umum nih ya, Pak Ganjar Pranowo berada di urutan utama. Dan sedikit aja selisihnya ke Pak Prabowo. Dan sedangkan Anies Baswedan itu berada di urutan 3 besar. Bagaimana dengan nama-nama cawapres? Nah, nama cawapres terdapat nama Pak Erick Thohir, itu 17,1%. Pak Sandiaga Uno, 15,3%. Pak Ridwan Kamil, 13,5%. Kemudian ada Pak Mahfud, ada AHY, ada Bu Khofifah, ada Mbak Puan, ada Pak Erlangga, ada Pak Muhaimin Iskandar, Caimin, dan terakhir Jenderal Andika Perkasa. Nah, bakal calon presiden ini itu belum memasukkan nama Gibran Rakabuming Raka, putra pertama Pak Presiden Jokowi, yang belakangan ini banyak dibicarakan di media massa. Mau nanya dong, kalau kamu nih ya, siapa sih calon presiden dan calon bakal wakil presiden pilihan kamu? Silahkan tulis di kolom komentar. Terakhir, kita bicara mengenai produk-produk investasi. Kali ini kita akan bahas beberapa produk investasi seperti harga emas, suku bunga dan obligasi, serta yang terakhir, saham. Emas nih ya, pertama nih, kita bahas mengenai emas dulu. Harga emas di Indonesia itu akan terpengaruhi pada dua hal nih. Satu, harga emas dunia. Dan kedua, nilai tukar kurs rupiah dengan dolar. Coba kita perhatikan harga indeks dolar DXY yang berwarna biru. Ya, dalam jangka pendek itu mengalami kenaikan. Setelah turun panjang ini udah mulai naik. Ketika indeks dolar DXY mengalami kenaikan, biasanya harga emas dunia, kamu lihat yang warna orange ya, itu akan mengalami penurunan. Dia akan berlawanan gitu. Sayangnya nih, rupiah itu juga tampaknya tuh tertekan nih dalam jangka pendek. Artinya apa? Kamu akan lihat rupiah itu di harga 15 ribuan. Nah, dalam jangka pendek, emas itu bisa mengalami penurunan. Karena harga emas dunia memang mengalami penurunan. Sayangnya penurunannya tuh nggak bisa dalam banget. Kenapa? Karena dolarnya kuat. Nah, yang kedua, deposito, pasar uang, dan obligasi. Jika kita perhatikan data inflasi, kamu lihat data yang warna hitam ya, titik-titik yang warna hitam tuh. Maka kecenderungannya inflasi itu menurun. Seharusnya kalau inflasi menurun, suku bunganya diturunin. Tapi sekarang suku bunga acuan, kamu lihat ya garis berwarna biru,
itu tetap dijaga pada angka 5,75%. Atau bisa jadi ke depannya sedikit penurunan, sedikit banget. Sekarang ini kondisinya suku bunga Indonesia dan Amerika itu jaraknya tuh terlalu mepet. Saat ini tuh Fed rate ya, suku bunga Amerika nih ya, itu berada di angka 5,5%. Selisihnya dengan suku bunga Indonesia hanya 0,25%, atau orang-orang keuangan bilangnya 25 basis point. Artinya apa? Kalau ada orang deposito, anggap aja ya deposito, di Indonesia itu dikasih bunga 5,75%. Tapi kalau di Amerika dikasih bunga 5,5%, yang Rp1, yang $1. Kira-kira kamu mau invest yang mana? Mau deposito yang mana? Yang dalam bentuk rupiah 5,75% atau yang deposito 5,5%? Biasanya orang-orang pilih yang dolar. Nah itu yang bahaya. Makanya Bank Indonesia itu jagain. Gimana caranya supaya uang nggak keluar? Tetap di Indonesia. Harus kuat. Gitu. Kesimpulanku, BI tampaknya akan mempertahankan suku bunganya. Deposito reksadana pasar uang akan diuntungkan dengan suku bunga yang masih di 5,75%. Kamu juga dapat mengecek deposito di beberapa bank umum atau bank BPR. Sejauh ini nih ya, bunga penjaminan LPS itu adalah di bank umum 4,25% dan di BPR itu di 6,75%. Obligasi gimana, Vin? Obligasi akan diuntungkan jika suku bunga acuannya mengalami penurunan. Kenapa? Karena harga obligasi akan meningkat. Nah, beberapa reksadana pendapatan tetap itu sudah menghasilkan return atau keuntungan yang bagus nih sejak awal tahun. Kamu punya nggak reksadana pendapatan tetap? Coba perhatikan beberapa obligasi FR yang memberikan kupon di atas 6%. Kupon tuh apa? Kupon tuh imbal hasilnya lah, bagi hasilnya. Dan periode investasinya atau durasinya lah ya kita sebut, itu kurang dari 10 tahun. Coba perhatiin deh. Dan ada juga beberapa surat berharga negara retail atau juga yang versi syariahnya, contohnya sukuk retail. Terakhir, kita ngobrolin saham. Kalau kita perhatikan IHSG sejak awal tahun, itu berada dalam range yang 6.500 sampai 6.900. Coba deh kamu perhatiin tuh. Ya kan kotaknya tuh nggak naik-naik tuh. Aku pribadi belum dapat memperkirakan IHSG itu ditutup angka berapa. Ya, beberapa analis itu optimis nih, IHSG itu masih ditutup di atas 7.000. Lepas dari itu, pada tahun politik ini ada beberapa sektor yang perlu kita perhatikan nih, seperti consumer goods, banking, telecommunication, dan media. Beberapa media itu juga terafiliasi loh dengan partai politik, ngerti nggak? MNCN, BMTR, dan grup MNC itu terafiliasi dengan Perindo, yang mendukung siapa? Pak Ganjar. ABBA dan Mari itu terafiliasi dengan Pak Erik. Tapi kita belum tahu nih, posisi Pak Erik nih sekarang di mana. Dan yang ketiga, Viva terafiliasi dengan keluarga Bakri di Golkar. Golkar dukung siapa? Prabowo. Dan yang keempat, Tempo. Aku juga belum tahu nih, Tempo ini terafiliasi dengan siapa. Kalau kamu ada yang tahu, boleh tulis di komen ya. Nah, untuk analisa saham masing-masing emiten, kita akan buat terpisah saja supaya analisisnya bisa lebih dalam. Nah, saya mau minta tolong dong, kira-kira emiten apa nih yang akan kita bahas? Komen ya. Ingat selalu, hargai kerja kerasmu, share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Tonton juga playlist Melek Finansial seri Financial Planning Start From Here.